Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGM Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan kajian Arba'in, 40 hadis, ya, dari koleksi Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-24, insyaallah. Hadis yang ke-24 ini merupakan hadis qudsi. Apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti Al-Qur'an, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbedaannya dengan Al-Qur'an adalah redaksinya kali ini dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Qur'an redaksinya pun dari Allah. Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Tentu maknanya tidak berubah ya, tapi tidak ada perubahan redaksi. Exactly kalamullah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan hadis kursi ini perkataannya adalah perkataan Nabi. Yang redaksi kalimat-kalimatnya adalah dari Nabi Muhammad SAW. Oke, paragraf pertama dari hadis yang ke-24 tersebut. Yang pertama, paragraf pertama, maaf. Oh my servants, oh wahai hambaku, aku telah melarang kezoliman, oppression, ya, for myself. Di Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan berbuat zolim. Dia melarang dirinya sendiri untuk berbuat zalim. Padahal dia mampu. Ya, dia yang maha kuasa. Tapi dia tetap melarang dirinya sendiri untuk berbuat zalim. Maka, aku pun telah melarang perbuatan zalim bagimu sekalian. Oleh sebab itu, janganlah menzalimi sesamamu. Itu larangan Allah. Ya, apa maksudnya zalim? Zalim para ulama menyebutkan sebagai menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalnya yang ringan, menurut kita ya ringan. Ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dia punya hak bagi kita untuk menjawabnya, tapi kita tidak menempatkan haknya pada tempatnya. Hak dia tidak kita tempatkan pada tempatnya. Kita tidak menjawabnya. Maka kita telah menzaliminya. Mungkin sepertinya di mata kita kecil, tapi kita tidak tahu di mata Allah, mungkin itu sangat besar. Ya, hak dia sudah mendoakan Assalamualaikum. Kita tidak jawab. Tentunya ada juga yang kita tahu karena sesuai dengan moral kondisi sekarang ini, misalnya membunuh, mencuri, menipu, ya itu menzolimi, itu dilarang. Oke, yang kedua, yang paragraf berikutnya, oh my servant, wahai hambaku, love you astray. Jadi kamu sekian adalah sesat, kecuali yang aku bimbing, ya, yang aku beri petunjuk. Oleh karena itu, mintalah petunjuk padaku. Ya, ini penting. Kita ini berdoa, belajar segala macam, tentunya ingin berhasil. Ya, makanya kita berdoa dulu. Ya, mintalah petunjuk pada Allah. Ya. Untuk kehidupan kita juga, ya sehari-hari pagi-pagi bangun, minta petunjuk pada Allah agar kita diberikan jalan yang sebaik-baiknya bagi kita dalam urusan kita pada hari tersebut. Ya. So, seek guidance of me. Ya, mintalah petunjuk padaku, maka aku akan memberikan petunjuk padamu. Jadi jangan lupakan, minta sebelum apa-apa, minta petunjuk kepada Allah. Ya. Kemudian berikutnya, oh my servants, wahai hambaku, semuanya, kamu sekalian adalah lapar. Ya, kamu sekalian lapar. Kecuali mereka yang aku beri makan. Dengan kata lain, di sini lapar sebagai contoh, dengan kata lain kita rezeki itu dari Allah. Ya. Okay. Oleh karena itu, mintalah makanan kepadaku, mintalah rezeki kepadaku. So seek food of me, and I shall feed you. Dan aku akan memberikan makan. Ya, mintalah makan kepadaku dan aku akan berikan makan. Dengan kata lain, mintalah rezeki kepada Allah dan Allah akan memberikan rezeki. Minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Ya, kita boleh minta tolong, tapi sebelum minta tolong pada orang lain, kita minta tolong kepada Allah dan minta tolong juga kepada Allah agar orang lain bisa menolong kita. Ya, alright. Berikutnya, wahai hambaku, kamu semua telanjang. Ya, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka minta pakaian padaku. Ya, mirip ya masalah rizki. Ya, kita kan pertama tadi untuk survival kita harus makan. Ya, kemudian sekarang pakaian ya untuk menutupi kemaluan kita.
ya, dan aurat kita. Minta kepada Allah. Ya, dan di sini Allah akan memberikannya. Dan oh my servant, wahai hambaku, kamu sekalian berdosa, melakukan dosa siang dan malam. Dan aku maafkan semua dosa tersebut. Ya. Oleh karena itu, mintalah maaf kepadaku atas dosamu itu. Ya. Kita melakukan dosa, sadari bahwa kita ini penuh kesalahan. Siang dan malam berdosa. Maka mintalah maaf kepada Allah. Niscaya Allah akan aku akan memaafkanmu. Allah berjanji di sini. Jangan sampai kita berdosa siang malam tapi tidak merasa berdosa dan tidak ataupun tahu itu jelek tapi sombong, tidak mau meminta maaf kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Allah di sini menyebutkan minta maaf padaku. Kata lain dari hal-hal ini ya, minta petunjuk, minta diberi makan, minta diberi pakaian, ya, kemudian minta maaf, itu semuanya menjaga hubungan kita dengan Allah setiap saat. Ya, tadi paragraf pertama, jangan berbuat zalim. Yang kedua, mintalah, jagalah hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, ya, oh my servant, ya, wahai hambaku, kamu tidak akan bisa menyakitiku. Dan kamu juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya, dengan kata lain, apa yang kita lakukan itu dari Allah. Ya, atas izin Allah, terjadi atas izin Allah. Kemudian Allah SWT melanjutkan, oh my servant, wahai hambaku, jika yang pertama dari kamu jadi umat-umat yang terdahulu, juga umat-umat yang kemudian, the last of you, manusia ataupun jin, begitu takwa, setakwa-takwanya di antara kamu. Jadi katakanlah semua manusia dari yang awal sampai akhir itu takwa semua. Itu tidak akan menambah apapun dari kerajaan Allah. Dan seandainya yang pertama dari kamu dan juga yang akhir dari kamu, jadi makhluk yang dulu, yang sebelumnya dan akhir, itu sejahat-jahatnya dari yang paling jahat di antara kamu. Jadi katakanlah semua jahat dari yang awal sampai akhir. Itu pun tidak berpengaruh kepada kerajaan Allah. Ya. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah. Dengan kata lain, Allah itu maha kaya, sangat maha, tidak membutuhkan kita. Ya, justru kita yang membutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan kita. Mau baik mau buruk itu terserah kamu. Kita yang membutuhkan Allah. Kita ingin baik karena kita butuh kebaikan itu untuk kehidupan akhir kita di akhirat nanti. Ya, oleh karena itu Allah SWT melanjutkan di sini, oh my servant, jika yang makhluk-makhluk yang sebelumnya, sekarang dan yang akhir berkumpul di satu tempat dan mereka meminta permintaan kepadaku, dan aku berikan semuanya permintaan mereka tersebut, ya, itu semua tidak akan mengurangi sesuatu pun yang dimiliki Allah. Itu hanya bagaikan di sini sebuah jarum yang dicelupkan kepada samudera yang luas. Tidak akan mengurangi airnya. Ya, nggak ada artinya. Tempatnya juga demikian. Ya, seperti itu. Ibaratnya Allah menunjukkan. Dengan kata lain, semua itu, paragraf yang ketiga ini, poinnya adalah Allah tidak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Allah. Ya. Nah, ini dilanjutkan dengan paragraf yang berikutnya. Ya. Yang keempat, oh my servant, wahai hambaku, it is but your deed. Hanya amal perbuatanmu yang aku hitung, ya, dan balas. Oleh karena itu, so let him know, siapapun yang memperoleh kebaikan dari perbuatan tersebut, falyahmadillah. Ya, maka ya ini terkenal sekali ya, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang memperoleh kebaikan dari perbuatannya tersebut, falyahmadillah, maka ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Puji Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Kalau memperoleh kebaikan. Waman wajada ghairu dzalik. Ini redaksinya Rasulullah SAW begitu sopan ya, tidak kalau baik falyahmadillah,
kalau buruk, nah, tapi dia Rasulullah SAW tidak menyebutkan kalau buruk, tetapi waman wajadah ghairu dzalik, tapi kalau tidak seperti itu, ya jadi agak sedikit sopan di sini, agak sopan ya, atau sopan, maaf. Waman wajadah ghairu dzalik, tapi bagi mereka yang tidak memperoleh kebaikan tersebut, fala yalumanna illa nafsah, maka berintrospeksilah. Ya, jadi penting sekali, dan ini terkenal sekali, sering diucapkan sebagai salah satu hadis ya yang disampaikan oleh para ulama, walaupun ini adalah sebagian dari hadis yang panjang tadi ya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Ya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang berbuat kebaikan, maka bersyukurlah. Ucapkan alhamdulillah, berpuji Allah. Ya. Waman wajada ghairu dzalik, yang tidak memperoleh kebaikan, introspeksi. Karena itu sudah tadi, ya, hanya amal perbuatanmu ya yang aku, hanya amal perbuatan manusia yang Allah hitung. Ya. Dan kemudian dibalas. Dan ingat, Allah tidak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Allah dengan amal perbuatan kita. Jadi umat muslim itu tidak hanya juga di sini implikasinya tidak hanya meminta kemudian diam saja. Lakukan sesuatu. Ya, kita man in action, woman in action. Lakukan sesuatu, jangan cuma minta-minta saja berdoa, lakukan sesuatu. Ya, action. Di sini disebutkan. Alright? Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Ya, jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik yang dirahmati Allah. Hadis yang ke-24, hadis yang cukup panjang. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan dan kekurangan dari Irfan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.